Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Tris Jadi, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Kali ini saya bersama Ibu Mariamah Supeni dari SD Negeri 2 Binoro. Assalamualaikum Bu Penny. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah hari ini baik. Mohon izin, kita akan melakukan wawancara. Bagaimana kira-kira Bu Penny ini dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah, Bu? Menurut saya, dilema etika itu terjadi ketika saya harus mengambil keputusan atau hal-hal yang bertentangan dengan keadaan di sekitar kita. Keduanya sama-sama berdasarkan dari pemikiran yang benar. Dan sedangkan rujukan moral itu menurut saya adalah seperti kondisi dari pihak lain untuk melakukan hal-hal yang memang menantang atau aturan yang sedang berlaku. Bagaimana Bu Penny sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Saya harus memperhitungkan aturan yang berlaku. Pihak mana yang dirugikan atau diuntungkan dari kasus ini? Atau prosedur yang biasa Bu Penny lakukan selama ini seperti apa? Saya biasanya mengambil keputusan mempelajari masalah yang terjadi, mempertimbangkan kasus tersebut merupakan kasus individu atau kelompok, itu dipertimbangkan lagi melanggar aturan atau tidak saya dalam memberikan keputusan tersebut. Saya nantinya akan bersama-sama dengan teman-teman yang di sini mungkin akan melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang terbaik, mencari alternatif solusi yang lain, ya misalnya melalui musyawarah dengan komite, memutuskan berdasarkan kesepakatan bersama. Hal yang sudah efektif dan sudah berjalan di sini apa saja? Di antaranya adalah sesuai prosedur berupa aturan yang berlaku, melibatkan beberapa pihak yang terkait dengan musyawarah dengan rekan guru, staf maupun komite yang akan menghasilkan sebuah keputusan yang lebih bijaksana juga. Tantangan di dalam mengambil keputusan itu apa saja kira-kira? Tantangan dalam mengambil keputusan selama ini menurut saya adalah bila saya harus memutuskan sesuatu dalam waktu yang sangat singkat dan tidak ada waktu untuk kita bermusyawarah gitu. Tantangan lain misalkan adalah adanya pihak yang tidak mau menjalankan sebuah keputusan. Apakah ketika ketemu dengan sebuah kasus atau permasalahan, Ibu ini langsung menyelesaikan di tempat seketika itu atau jadwal yang dibuat yang sudah biasa dijalankan? Bila hal yang tidak berpengaruh pada banyak pihak, itu saya akan mengambil keputusan secara langsung dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku. Dan apabila kasus itu menyangkut dengan pihak lain atau yang lebih besar, mungkin saya akan lebih bermusyawarah dulu dengan teman-teman atau dengan pihak komite. Apakah ada ini seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu mengambil keputusan? Banyak faktor ya yang mempermudah saya, di antaranya pengawas dari dinas itu sangat mendukung. Di SD kami itu ada budaya musyawarah. Adakah pembelajaran yang bisa diambil dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan? Banyak hal, antara lain sebelum mengambil keputusan itu dimulai dari mempelajari dulu kasus tersebut, berpikir berdasarkan aturan yang berlaku, rasa kepedulian kepada kita semua, mempertimbangkan adanya pihak yang diuntungkan atau dirugikan, dan kasus tersebut berkaitan dengan kepentingan individu atau kepentingan kelompok. Dengan rekan guru, staf, dan komite sekolah memutuskan dan menjalankan keputusan bersama dengan konsisten. Terima kasih sekali. Selamat pagi Bu Nurul. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan masalah dilema etika dan rujukan moral. Bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kita harus memilih antara pilihan baik dan baik. Kemudian kalau rujukan moral adalah baik dan yang pertama. Yang agak rumit ini pada dilema etika. Jadi perlu kejernihan berpikir untuk keputusan yang nantinya
itu adalah jalan yang terbaik. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar? Bagaimanapun juga kerja di sebuah institusi itu adalah kerja tim. Jadi kita menghargai pendapat Bapak Ibu guru, menampung aspirasi mereka untuk kita putuskan bersama. Itu walaupun nanti pada akhirnya keputusan tetap pada kepala sekolah. Ya, ada unsur mengarah ke kolaborasi juga ya. Iya, betul. Apa prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Kalau prosedur baku tidak ada. Iya, Ya, betul. istilahnya saya tidak membuat SOP, tapi yang pasti kita pelajari dulu akar masalahnya, runtutan penyebabnya apa. Di dunia ini berlaku hukum sebab akibat ya. Iya. Saya lewat musyawarah, yang mufakat itu adalah jalan terbaik. Hal apa saja yang selama ini Bu Nurul anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Di sekolah ini kita harus mewadahi bagaimana keputusan itu harus berpihak atau mengutamakan kepentingan dari siswa. Efektivitasnya di sini adalah kita mengutamakan kolaborasi yang mana tujuannya adalah untuk kebaikan bersama dari siswa. Hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Selalu ada tantangan ya, terlebih lagi dalam mengelola guru yang di sini, guru dan siswa, kalau itu tantangannya juga kepentingannya juga banyak. Terlebih lagi tadi bicara tentang dilema etika. Di sini mesti ada perbedaan pendapat. Ada yang pro dengan permasalahan A begitu ya, ada yang pro dengan yang B gitu kan. Nah tantangannya adalah menyatukan dua kepentingan ini. Kita harus mempertimbangkan juga yang minim resiko tapi berdampak luas. Apakah Bu Nurul ini memiliki sebuah jadwal atau agenda tertentu? Makanya begini, Bu Nurul ketemu dengan sebuah kasus ini langsung diselesaikan di tempat saat itu juga, atau ada bentuk prosedur yang lain? Tidak setiap kasus harus diselesaikan saat itu juga, ya. Tapi ada juga yang harus selesai sekali. Ketika kita menghadapi suatu permasalahan akan selesai dalam dua cara. Yang pertama dihadapi. Yang kedua, ada juga masalah yang ketika dibiarkan itu udah selesai dengan sendirinya. Kalau nggak cuek ini. Ya, tapi ini tadi saya mengutamakan tetap saja ya kita pelajari dari akar masalah, kemudian musyawarah itu menjadi ruh yang prosedur yang memang harus kita lakukan supaya apa? Semua kita satu tim itu paham apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan, dan itu satu suara. Iya. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan, terutama di kasus-kasus yang seperti itu, dilema etika? Saya menyerap, saya menampung aspirasi, menampung pendapat dari teman-teman ya, Bapak Ibu guru. Kemudian kadang saya juga mendengarkan siswa untuk nantinya dalam pengambilan keputusan itu adalah bisa mewadahi kepentingan semuanya. Karena sebetulnya begini, tidak ada sebuah keputusan yang bisa membahagiakan semua. Tapi bagaimana itu menjadi sebuah solusi dari jalan tengah dari permasalahan, dari kesenjangan. Dari semua hal yang sudah disampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman Anda sendiri ketika mengambil keputusan tentang dilema etika di sekolah? Dalam pengambilan sebuah keputusan itu kita tidak bisa mengedepankan emosi, harus berpikiran jernih. Kalau ada istilah slow thinking dan fast thinking, maka dalam pengambilan keputusan itu kita mengutamakan sebagai slow thinking. Kita memikirkan dampaknya, kemudian bagaimana itu menjadi sebuah solusi yang tadi minim resiko namun memberikan manfaat yang lebih. Seluruh pertanyaan sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali atas waktunya dan mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bu Nurul di SD ini. Kemudian mohon izin seperti tadi disampaikan bahwa
Setelah ini rekaman akan saya edit dan saya akan unggah di LMS. Begitu Bu Nurul, terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama Pak Tri, berikan doa mudah-mudahan Pak Tri dalam program PGP ini ya sukses dan nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran. Demikian tadi percakapan antara CGP dan kepala sekolah tentang kasus-kasus dilema etika. Kita akan ketemu lagi di lain waktu yang lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.